pesantren itu dulu itu tidak harus seperti ini yang di pondok saya atau di pondok-pondok yang lain. Pesantren itu adalah sistem pengajaran di mana setelah diajarkan itu dirasakan, diamalkan, dijiwai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi begini ya, pesantren itu dulu itu tidak harus seperti ini yang di pondok saya atau di pondok-pondok yang lain. Pesantren itu adalah sistem pengajaran di mana setelah diajarkan itu dirasakan, diamalkan, dijiwai. Sehingga dulu malah nggak ada pesantren yang kayak kita ini. Ulama-ulama dulu ya di rumah ngaji, tapi serius. Sehingga dulu itu memang yang dimulai ini yang adat kampus sebagian itu agak nggak cocok itu menghafal. Kalau kampus itu kadang kuat analisisnya, kalau di pondok itu memang disuruh menghafal. Kenapa menghafal itu menjadi penting? Karena pengembangan itu setelah hafal. Tapi kalau tidak hafal, maka sebenarnya kita tidak pernah mengembangkan agama, mengembangkan pikiran kita sendiri. Sehingga kita ini butuh hafal. Meskipun setelah itu ada analisis. Saya beri contoh misalnya gini. Mulai kecil sampai tua, kita ketemu orang yang sangat materialistik. Makan enak itu apa? Sate. Makan enak itu bakso. Makan enak itu pizza. Selalu kita dibentuk fisik. Tapi kalau kita ngaji sama ulama, makan enak itu apa? Ya saat kamu lapar. Maka ulama dulu mengatakan makanan enak itu apa? Idamuhu alju, lauknya adalah lapar. Kalau kamu lapar semua makanan enak. Ini kearifan. Dulu ada ulama yang datang melihat istrinya makan satu piring habis. Hanya satu piring, ditanya, kenapa tidak tanduk? Sudah kenyang. Alhamdulillah, berarti saya tidak butuh korupsi. Ternyata istri saya hanya makan satu piring kenyang. Kalau makannya 1 ton, baru saya butuh korupsi karena tidak cukup. Begitu juga melihat ngopi. Setiap orang cowok kalau ngopi itu senang sekali. Bahwa ternyata untuk senang itu tidak harus selingkuh, tidak harus maksiat, tidak harus kenikmat atau tempat-tempat yang salah. Jadi ulama dulu itu cara kearifannya itu dijaga oleh hal-hal yang sepele. Ternyata saya ngopi itu bisa senang. Ya berarti senang itu tidak harus gendong anak senangnya bukan main. Lihat anaknya sehat tidur senang. Sehingga ulama dulu mengatakan al-istizad bil mubahat min qutbiddin. Menikmati hal yang dibolehkan Allah itu qutbuddin, pokok dari agama ini. Kenapa orang butuh maksiat? Karena nggak bisa nikmati hal-hal seperti ini. Makanya beragama itu harus nyaman. Dengan nyaman ini diharapkan orang tidak butuh nyaman lewat jalur yang tidak benar. Orang ketemu cucunya senang, ketemu anak senang, ngopi senang. Hal-hal yang taat ya. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sholat itu senangnya bukan main, sampai beliau ngintikan wa qurratu aini isol. Logikanya gampang, kalau kita jagongan ya ngerumpi sama yang kita cintai senang, apalagi ngerumpi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh dibahasakan, karena sholat itu artinya kamu muamalah, munajat, jagungan, asik-asikan sama Allah Ta'ala. Rabbana lakal hamdu, engkau mempunyai segala puji yang di langit maupun di bumi, yang memenuhi langit dan bumi. Jadi itu yang harus jadi solusi bangsa ini. Coba misalnya malam-malam macet, andai kan malam-malam banyak yang tahajud, kan Jakarta itu tidak macet. Jadi ulama itu ingin menjadikan taat itu solusi. Makanya kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Orang yang sedang tahajud, itu setiap ulama dulu yang tahajud, itu sampai bilang gini, ainal muluk fi hadil laddah. Enaknya apa jadi raja? Enak ya kita. Sayyidina Ali itu derajatnya tinggi. Di antaranya disebabkan beliau kalau wiridan gini, saya hafal wiridannya. Kafani izzan an aku nali robban, wa kafani fakhron an aku nalaka abdan. Gusti, saya ini punya nikmat yang luar biasa karena menjadi Tuhan untuk engkau. Zat yang abadi, yang kekal, yang pertama. Coba kalau saya jadi hambanya Fir'aun, Tuhan mati tenggelam lagi, kan nggak ada kerennya. Udah gitu sekarang jadi tontonan lagi coba. Andai kan kamu punya Tuhan Fir'aun kayak apa tersiknya? Sudah Tuhan mati jadi Udahlah Gusti, keren saya ini karena punya Tuhan engkau, zat yang abadi, yang lahul asmaul husna. Wa kafani fakhron an aku nalaka abdan, dan saya keren sekali karena menjadi budak engkau, menjadi hamba engkau. Coba kalau saya jadi hamba sesama manusia, kerennya apa? Podo menusane, podo lemah, podo mati ini harus saling memperbudak. Kerennya apa?
Jadi orang dulu itu kalau sudah munajat, makanya Nabi ngendikan wa qurratu aini fi sholat. Kalau sudah sholat pun nyamannya bukan. Jika masyhur dalam cerita-cerita ketika Umar kena panah dan panah itu bentuknya kayak pancing, kalau ditarik sakit karena bentuknya kayak jangkar itu. Umar minta apa? Nanti tarik ketika aku sholat. Ketika sholat beliau ditarik beliau tidak keras. Dan itu harus dilatih. Ya tadi. Jadi, nah Quran saya ulang lagi. Quran itu harus ditafsirkan seperti ini. Kalau tidak, maka orang akan menanyakan. Saya juga pernah ditanya orang yang sebetulnya ya agak kurang ajar, tapi tak anggap bodoh saja lah daripada dianggap kurang ajar. Kesimpulan dari kajian Gus Baha ini yang pertama adalah pengembangan ilmu itu setelah dihafalkan. Nah, jadi tradisi-tradisi pesantren dulu itu memang lebih ditekankan itu untuk menghafal. Nah, beda dengan perkuliahan, di kuliahan itu diutamakan analisis atau analisanya. Nah, itu perbedaannya. Yang kedua, makan enak itu bukan dengan lauk yang mahal atau lauk yang sering dimakan orang-orang kaya. Nah, tapi makan yang enak itu apa? Makan yang enak itu ketika kita lapar. Nah, begitu penjelasan dari Gus Bah. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.